Outlook Ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Umami, mahasiswi Akuntansi Syariah semester 4 di IAIN Palangkaraya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS Ekonomi Makro Islam yang diampu oleh Ibu Ayu Azhara MM. Yang akan saya bahas adalah tentang pengaruh pembangunan infrastruktur untuk perekonomian Indonesia. Sebelumnya, apa sih itu infrastruktur? Infrastruktur ialah segala fasilitas yang dibuat pemerintah untuk mendukung kegiatan rakyatnya dalam kehidupan sehari-hari. Infrastruktur ada 3 jenis, yaitu 1. Infrastruktur keras atau fasilitas fisik. Infrastruktur ini adalah semua infrastruktur yang berhubungan dengan pembangunan fasilitas umum yang berwujud fisik. Contohnya seperti jalan raya, pelabuhan, dan bandara. Yang kedua, infrastruktur keras yang non-fisik. Infrastruktur jenis ini adalah semua infrastruktur yang berhubungan dengan fungsi utilitas publik. Contohnya seperti PLN yang menyediakan listrik dan penyedia air bersih. Yang ketiga adalah infrastruktur lunak. Infrastruktur lunak adalah semua yang berhubungan dengan sistem, nilai, norma, peraturan, dan pelayanan publik yang disediakan oleh berbagai pihak khususnya pemerintah. Contohnya seperti pelayanan publik yang berkualitas dan peraturan lalu lintas. Pembangunan infrastruktur penting karena infrastruktur merupakan modal utama bagi Indonesia untuk melaju dan bersaing dengan negara-negara lain di masa mendatang. Selain itu, pembangunan infrastruktur sangat membantu kebutuhan dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Tapi guys, pembangunan infrastruktur ini juga ada kendalanya loh. Contohnya seperti korupsi. Karena banyaknya uang yang disediakan negara untuk pembangunan infrastruktur membuat peluang korupsi oleh pejabat negara juga besar. Kendala yang lainnya ialah kurangnya lahan untuk pembangunan. Hal itu disebabkan karena Indonesia merupakan negara yang penduduknya terbanyak keempat di dunia, sehingga tanah-tanah di Indonesia kebanyakan menjadi pemukiman tempat tinggal masyarakat. Sehingga utang luar negeri Indonesia semakin bertambah banyak karena pembangunan infrastruktur membutuhkan dana yang cukup banyak dan uang negara banyak dikorupsi oleh pejabat koruptor. Dan juga penggusuran di jalur hijau, yang mana masyarakat yang tinggal di jalur hijau akan kehilangan tempat tinggal mereka, namun jangan berpikir negatif dulu kepada pemerintah, karena negara bertanggung jawab dengan menyediakan rumah susun untuk tempat tinggal baru mereka. Di balik kendala-kendala tersebut, ada namunnya nih guys. Pembangunan infrastruktur sangat penting untuk ekonomi rakyat dan negara Indonesia. Hal itu karena pembangunan infrastruktur dapat menghasilkan beberapa hal seperti yang pertama,
menciptakan lapangan kerja. Dalam sebuah proses pembangunan infrastruktur Indonesia dibutuhkan berbagai sumber daya untuk mengerjakannya, baik itu sumber daya alam yang menjadi bahan baku atau faktor pendukung pembangunan, maupun sumber daya manusia. Selain keberadaannya sendiri, kebutuhan akan pengelolaan sumber daya alam memerlukan keterlibatan tenaga manusia. Hal ini akan membuka lapangan pekerjaan bagi manusia yang berada di daerah tersebut. Tidak ubahnya pengelolaan sumber daya alam, kegiatan pembangunan infrastruktur Indonesia itu sendiri juga membuka lapangan pekerjaan bagi penduduk daerah tersebut dan wilayah lain yang terlibat. Misalnya dalam pembangunan bandara, di sebuah daerah akan dibutuhkan arsitek, pekerja bangunan, dan tentu saja pekerja pendukung, misalnya penjual makanan dan lain sebagainya. Yang kedua ialah membantu pemerataan pertumbuhan ekonomi. Dengan terbukanya akses untuk menjangkau daerah lain, akan muncul kemudahan dalam arus pengiriman barang, baik dari dalam maupun luar daerah yang akan meningkatkan aktivitas ekonomi daerah tersebut. Berbagai produk yang dihasilkan, baik itu hasil pertanian, perkebunan, maupun barang produksi dapat dengan mudah dipasarkan di luar daerah dan membuat pasar yang lebih besar. Selain itu, terbukanya tempat wisata sebagai upaya pemenuhan kebutuhan tersier penduduk daerah itu juga akan memberi pemasukan bagi pendapatan daerah. Lebih penting lagi, wirausaha dan UKM akan muncul perlahan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi daerah tersebut. Dengan terbukanya kesempatan ini melalui pembangunan infrastruktur Indonesia, akan semakin banyak investor yang ikut serta memajukan daerah tersebut dan membuat daerah yang berpendapatan kecil lebih berpeluang untuk meluaskan kesempatannya. Yang ketiga ialah meratakan pembangunan. Ya, pada akhirnya kesempatan yang terbuka akibat adanya pembangunan infrastruktur Indonesia dapat berdampak kepada sesuatu yang lebih besar, yakni pemerataan pembangunan. Pemerataan pembangunan merupakan sebuah langkah yang besar menuju pemerataan ekonomi. Dengan kemampuan ekonomi yang lebih baik, sebuah daerah pun dapat menghidupi dirinya sendiri. Terbukanya kesempatan bagi suatu daerah berarti terbukanya kesempatan bagi setiap individu di dalamnya, sehingga kesenjangan ekonomi antara penduduk sebuah daerah dengan penduduk dari daerah lain dapat dihindari. Jadi, tidak ada lagi daerah tertinggal setelah tercapainya pembangunan infrastruktur Indonesia. Kini semua mendapatkan kesempatan yang sama untuk terlibat dalam proses ekonomi. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur dapat membantu meningkatkan perekonomian rakyat maupun negara Indonesia sendiri. Dengan dibangunnya infrastruktur, negara berhak mengenakan pajak untuk rakyatnya, sehingga membuat ekonomi Indonesia akan tumbuh. Coba kalian lihat ilustrasi berikut. Yang pertama, pemerintah menyediakan fasilitas infrastruktur kepada rakyatnya. Kemudian, rakyat membayar pajak pada negara. Lalu, negara mendapat keuntungan dari pajak. Sehingga, dari pajak tersebut dapat membayarkan utang luar negeri dan meningkatkan perekonomian Indonesia. Dari penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur dapat dijadikan mobil penggerak pembangunan nasional. Keberadaan infrastruktur yang memadai akan berkontribusi pada kelancaran produksi maupun distribusi barang dan jasa, yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara dan meningkatkan pemerataan ekonomi di wilayah-wilayah. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Thank you for watching, guys.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.